balik lagi dengan aku Love. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang proker aku yang aku lakukan selama KKN. Nah, di video satunya kan aku udah bahas profil. Nah, itu termasuk dengan proker aku ya. Jadi itu alhamdulillah proker pertama udah selesai. Nah, untuk proker kedua ini ada yang namanya sosialisasi pupuk organik. Karena kenapa? Pada tanaman jagung, pada tanaman komunitas jagung sendiri itu para warga desa Ajung biasanya menggunakan pupuk kimia ya. Sedangkan bahaya pupuk kimia sendiri itu bisa mengurangi unsur hara tanah sehingga tanah menjadi tidak subur dan juga tanaman kekurangan unsur hara tanah. Nah, itu biasanya menyebabkan daun di tanaman jagung itu biasanya warna merah-merah kekuningan gitu, padahal masih pada masa pertumbuhan, daunnya masih pada hijau-hijau, tiba-tiba ada merah-merah gitu. Jadi dilakukanlah sosialisasi tentang pupuk organik ini. Jadi sosialisasi ini tuh dilakukan pada hari Minggu ya, dimana pada saat itu orang-orang pada libur, jadi bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Pembahasannya cukup menarik, dimana ternyata penggunaan pupuk organik itu mampu membuat hasil panen lebih melimpah dan juga ramah lingkungan loh. Wow. Akan tapi respon masyarakat, biasalah yang namanya masyarakat pasti ada pro dan kontra. Kenapa? Karena di sini yang dihadapi adalah masalahnya sendiri. Apabila menggunakan pupuk itu, apakah langsung bisa kelihatan hasilnya kayak puff ajaib gitu? Make sense juga sih, tapi pemateri pun menjawab sebenarnya pupuk organik itu hasilnya tidak bisa langsung terlihat, akan tapi secara pelan-pelan. Karena apa? Apabila kita memaksakan, misalkan nih ada seorang petani yang menggunakan pupuk kimia, terus dia mau berganti pupuk dengan pupuk organik. Nah, dia harus pelan-pelan untuk melakukannya, guys. Karena kenapa? Menurut pemateri, apabila tanah sudah dikasih pupuk kimia terus tiba-tiba langsung beralih dengan pupuk organik, maka tanah akan kaget, guys. Jadi setelah kaget, dia pun kayak tiba-tiba langsung istilahnya tanahnya gak stabil, baik unsur haranya, manfaatnya, sehingga gak baik untuk tanaman. Jadi para warga pun katanya katanya menggunakan pupuk organik ini banyak khasiatnya, terus mengurangi hama juga. Tapi kok gini gitu? Tapi tenang, itu cuman tiga atau 2 orang yang tanya seperti itu. Overall lancar sih. Nah, kalau kalian pengen tahu setelah ini. Nah, untuk yang kedua ini aku sangat appreciate banget ya. Kenapa? Karena saya diminta langsung oleh pihak desa. Terima kasih buat Bu Yuni yang sudah mengundang kami selaku peserta KKN di Desa Ajung. Kemudian ya, menurutku karena saya bukan basic di pertanian ya, jadi agak sedikit bingung karena ini cenderung baru buat saya. Mungkin itu aja sih untuk program kedua ini. I hope you enjoy. Oke, kali ini aku mau cerita tentang program ketiga aku. Program ketiga aku ini vaksin, tepatnya vaksin tahap 2. Sebenarnya program ini udah aku rencanakan seminggu sebelum kita ke pihak desa, tapi tidak bisa terrealisasikan segera karena waktu itu ada yang namanya vaksin 1 di daerah Bandara itu tepatnya di daerah Wirawangsa ya. Nah, itu dekat banget di daerah Ajung, dengan daerah Ajung maksudnya. Dengan daerah Ajung, akan tapi pihak desa itu tidak ikut campur karena itu langsung dari Kementerian sendiri. Jadinya pas ikut bantu-bantu,
akunya sih yang nggak berani banget. Soalnya kenapa? Karena itu langsung gak ada surat dari desa juga ya, jadi gimana ya. Tapi berangsur-angsur ternyata dari pihak desa pun akan mengadakan vaksin tahap 2. Nah, pas itu pun aku juga menaruhkan diri untuk menjadi relawan di acara tersebut, sehingga terjadilah program kerja vaksin tahap 2 ini. Kendalanya sih di vaksin kendalanya di program vaksin tahap 2 ini lebih ke pelaksanaannya yang kurang struktural. Jadi kan ada pendaftaran, terus tiba-tiba orang langsung masuk daftar sehingga nggak tertib, sehingga terjadinya gerombolan. Tapi rata-rata orang-orang sih mendapatkan vaksin ya, cuman ya itu lebih ke kayak kurang tertib aja, bergerombol. Kalau penasaran, ini ada dokumentasinya. Sebelumnya terima kasih lagi kepada Bu Umi yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi relawan. Terima kasih Bu Umi. Mungkin itu aja yang aku bisa ceritain di program kedua ini. Happy watching, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, lanjut ke program yang keempat. Kan aku di awal di profil itu pernah bilang bahwasannya di sini itu sebenarnya banyak yang bisa menjadi potensi. Nah, yang baru-baru ini muncul itu warga di daerah Dusun Sumuran, tepatnya salah satu dusun yang berada di Desa Kelompangan, di mana Desa Kelompangan itu pusatnya pemerintahnya Desa Ajung. Aduh, cerita lagi dah panjang. Nah, di salah satu dusun itu ternyata warga-warganya itu menanam komoditas tanaman hias. Tanaman hias ini dijadikan sampingan oleh warga Dusun Sumuran itu. Nah, bayangin ya guys, 2 pohon kamboja aja itu bisa menghasilkan 75.000 sekali penjualan. Bahkan terkadang berdasarkan wawancara para warga itu ada yang namanya rumput gajah ya guys. Rumput gajah aja itu 4 meter dikali 2 meter aja itu bisa menghasilkan 300 ribuan sekali penjualan. Gimana, worth it banget gak sih? Makanya di program ketiga ini aku mau program keberapa sih? Makanya di program ketiga ini aku mau mendata banyaknya warga-warga yang menanam tanaman hias ini. Harapannya nanti dari pihak desa sendiri mampu untuk menaungi para petani tersebut sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan ekonomi di daerah Dusun Sumuran tersebut. Kalau mau tahu foto-fotonya bisa, kalau mau tahu dokumentasinya, wawancaranya bisa lihat di sini. Terima kasih untuk warga yang mau aku wawancarai dan aku dapati datanya, dan semoga usahanya makin lancar. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jangan lupa like juga. Jangan lupa semuanya dah. Bye bye. Sederhana ya, sosialisasi etika bersin di tempat umum, dimana program ini ditujukan untuk anak-anak usia sekolah. Kenapa? Karena menurut data Kemenkes, anak-anak itu cenderung rentan terkena virus COVID-19. Jadi aku berinisiatif untuk memberikan sosialisasi cara bersin di tempat umum agar bisa mengurangi kasus anak-anak yang terkena COVID-19 dan juga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Adapun step by stepnya adalah jika kalian, yang pertama nih, jika kalian batuk-batuk atau bersin-bersin, jika kalian nggak punya masker, kalian harus pakai kain yang ada di baju kalian, bisa gini, cium-cium. Ataupun jika kalian punya tisu, kalian menggunakan tisu lalu tutup daerah hidung dan mulut kalian seperti ini. Setelah itu tisu yang digunakan tersebut, step kedua ini, dibuang di tempat sampah ya.
Kemudian step 3, kalian cuci tangan sampai bersih, sampai merasa sudah tidak ada kuman lagi. Kemudian step terakhir, kalau bersin harap menggunakan masker, jadinya mencegah penularan virus COVID-19. Sebenarnya kalau diadakan secara offline tapi berkumpul nih ya, tapi tetap menaati prokes, itu bakalan banyak yang bisa dijangkau, kayak 20 orang mungkin atau 15 orang. Tapi karena di sini itu aku jalannya offline ya, aku sosialisasinya kepada 10 orang deh, gitu. Kalau kalian pengen tahu dokumentasinya di sini. Terima kasih buat anak-anak yang udah ikut serta dalam sosialisasiku ya. Ya Allah, jadi ngeblank sumpah. Terima kasih ya anak-anak ya. Dan berakhirlah KKN aku. Semoga KKN ini bisa bermanfaat, bukan hanya bagi aku tapi bagi kalian semua. Bye, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Don't know what to do without you. 이런 내 맘 거울에 들킬까봐 그려본 내 입술은 blue. 혼자가 편해, 난 그냥 그래. 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 갑자기 말해.